Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kami dari CGP dari Kota Madiun, CGP Angkatan 6 kali ini akan mempraktekkan tentang coaching dengan menggunakan alur Tirta. Dan bersama kami di sini ya, kami bertiga karena memang kelompoknya tinggal 2, kemudian minta tolong sama kelompok yang lain yaitu Bu Sulfi. Jadi di sini kami bertiga adalah pertama saya Siti Munawaroh dari SMK Negeri 3 Madiun. Kemudian dilanjutkan Ya, saya Ibu Sulfi Asri Murani dari TK Dharma Wanita Jusenan Kota Madiun. berikutnya. Saya Ibu Indastiani dari SMKN Negeri 3 Madiun. Kami akan berusaha untuk melaksanakan coaching ini dengan sebaik-baiknya dan tentunya tidak hanya sebagai praktek untuk memenuhi tugas CGP, tetapi insya Allah akan berusaha mempraktekkan atau merealisasikan dan menerapkan ilmu coaching dengan Tirta ini dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas kekurangannya dan selamat menikmati. Assalamualaikum Bu Sulfi, Bu Endah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Senyumnya, smile-nya aduh, luar biasa. Oke, kali ini kita mau praktek coaching gitu kan. Nah, pada saat ini saya akan berlaku sebagai observer. Kemudian coachnya siapa ini? Coachnya saya. Oh, Benda aja Ya. coachnya. Kemudian Bu Sulfi? Ya, Coachingnya. Oke, Oke. baiklah. Nah, sebelum kita memulai, ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tentang prinsip coaching itu sendiri. Yang pertama yaitu kemitraan. Di mana kemitraan ini berarti sebagai coach harus menjalin perasaan gitu ya, biar sambung dengan coach dan benar-benar menyelami kepribadiannya coach, sehingga nanti ketika percakapan bisa terjalin dengan hangat gitu, tidak ada kakunya. Kemudian prinsip yang kedua yaitu adanya percakapan yang kreatif. Jadi tidak usah kaku, jangan formal, relax aja, tetapi percakapannya nanti sifatnya kreatif. Yang ketiga, memaksimalkan potensi. Jadi nanti minta tolong Bu Enda sebagai coach bisa menggali Bu Sulfi sebagai coach sehingga Bu Sulfi tertarik untuk mengeluarkan semua ide-ide atau pikiran-pikiran beliau gitu ya Bu Endah ya. Oke, kemudian kompetensi coachingnya ada beberapa ya. Nah, yang pertama yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan mendengarkan dan bertanya dengan rasa. Nah, ini sekalian saya mau tanya kepada Bu Endah, ingin meningkatkan yang mana? Empat-empatnya atau salah satu mungkin? Untuk kali ini kita akan meningkatkan salah satu aja, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, Positif. mengajukan pertanyaan berbobot. Kayaknya masih sulit ya itu ya. Iya. Iya, benar-benar. Memang kebanyakan orang mungkin ya perlu berlatih untuk itu. Oke. Kemudian, oke, untuk alur percakapannya tentang Tirta sudah paham ya, Bu Endah, khususnya sebagai coach. Insya Allah sudah. Nah, untuk coaching nanti mau ikuti Ya, ya. oke. Kalau ketika ditanya ya dijawab dengan enak, Oke, gitu aja, siap. relax gitu, oke. Oke. Oke, baiklah, untuk berikutnya saya sampaikan tentang rubrik penilaiannya Bu Endah ya. Jadi rubrik penilaiannya nanti akan saya catat apakah Bu Endah mendengarkan secara aktif atas percakapannya dengan Bu Sulfi sebagai coach, kemudian pertanyaannya berbobot tidak, seperti itu, kemudian memberdayakan coach atau tidak, gitu ya. Insya Allah bisa ya. Insya Allah bisa. Oke. Kemudian nanti sama berarti ya untuk yang saya perhatikan nanti prosesnya bagaimana Bu Endah bisa mengeluarkan atau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, ngerti ya? Fokusnya di situ ya. Nanti yang lainnya bisa dikembangkan di lain hari, ya. Oke. Baiklah, nanti kemudian indikator dari itu apa ya, Bu Endah? Indikator dari itu yang pertama nanti saya akan menyampaikan alur Tirta itu tadi, tujuannya apa, kemudian identifikasi masalah, kemudian yang ketiga adalah Reaksi ya. Jadi aksi-aksinya, rencana aksi, kemudian yang keempat tanggung jawab dari coachingnya. Oh iya, berarti memang nanti kita perhatikan karena tadi Bu Endah memilih kompetensi yang ingin dikembangkan pertanyaan berbobot, berarti nanti akan kita lihat apakah memang pertanyaan yang diajukan Bu Endah sebagai coach itu memang berbobot sehingga bisa menggali ide-ide dari Bu Sulfi gitu ya. Oke, kemudian baiklah kalau begitu ada yang mau ditanyakan nggak Bu Sulfi maupun Bu Endah? Tidak ada, berarti sudah siap nih. Insya Allah. Oke, kalau sudah siap, oke, silakan dimulai dari sekarang, monggo.
Assalamualaikum Bu Sulfi. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Indah. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik, sehat selalu. Semoga Bu Indah juga begitu, nggih. Alhamdulillah, saya juga sehat Bu Sulfi. Amin. Bagaimana apa yang ingin Bu Sulfi ceritakan kepada saya sehingga mau bertemu dengan saya Bu Sulfi? Iya Bu Indah, saya memang dari awal-awal tuh menginginkan ketemu dengan Bu Indah karena saya itu ada sedikit permasalahan, yaitu di kelas saya ya, kelas saya itu di kelas B1. Makanya saya ingin ketemu sama Bu Indah. Dan masalah yang saya hadapi itu memang namanya anak-anak ya Bu Indah ya, anak-anak itu mempunyai karakter yang berbeda, mempunyai perkembangan pun juga berbeda. Permasalahan yang saya hadapi ini dalam satu kelas itu ada 2 anak Bu Indah. Di kelas itu kedua anak tersebut tidak mau mengikuti pembelajaran, ya hanya intinya nggak mau fokus di pembelajaran, nggak mau belajar sama bu gurunya, hanya setiap harinya itu membuat anak-anak menangis. Coro Jawa ini nakal ya, jahil gitu ya. Selain itu, kedua anak tersebut itu sering keluar kelas. Bahkan yang jadi permasalahan saya yang paling serius Bu Indah, anak tersebut sering pulang sendiri. Padahal di sekeliling TK saya itu jalannya ramai. Nah, saya kan nggak bisa fokus pengawasan kepada kedua anak tersebut karena di kelas saya itu ada 15 anak. Ya 2 itu kan saya terkadang terlena gitu, nggak bisa fokus untuk mengawasi kedua anak tersebut. Begitu Bu Indah permasalahan ya. saya. Izin. Lalu apa yang Ibu Sulfi harapkan dari percakapan kita kali ini Bu Sulfi? Iya, yang saya harapkan tentunya saya itu untuk mampu dan bisa menemukan permasalahan yang saya hadapi saat ini Bu Indah. Dari apa yang sudah Ibu ceritakan ke saya tadi tentang permasalahan 2 anak yang tidak mau mengikuti pembelajaran di kelas ya, mungkin Bu Sulfi sudah ada usaha atau rencana apa yang mau dilakukan oleh Bu Sulfi? Ya begini Bu Indah, usaha saya itu sudah saya lakukan ya beberapa hal, diantaranya saya sudah konsultasi sama kepala sekolah, kemudian saya koordinasi sama teman sejawat, dan yang terpenting sekali saya sudah koordinasi kepada wali murid anak tersebut. Jadi memang awal-awal itu langkah-langkah yang harus saya lakukan itu sudah saya lakukan Bu Indah. Iya Bu Sulfi. Terus dari apa yang sudah Bu Sulfi lakukan itu mungkin tanggapan dari Bapak Kepala Sekolah, teman sejawat dan orang tua itu bagaimana Bu Sulfi? Iya, kalau kepala sekolah Bu Indah ya intinya harus bersabar menghadapi anak. Sebetulnya ya juga bersabar juga kan, yang jadi fokus permasalahan saya kalau pulang sendiri itu loh Bu Indah. Kalau masalah pembelajaran, minat belajar anak itu kan sesuai perkembangan anak ya, kita tidak boleh memaksakan, dan sebagai guru kita harus menuntun, menjadi pamong gitu. Jadi memang dari kepala sekolah ya harus bersabar dalam menghadapi yang anak-anak yang mungkin bermasalah seperti itu. Kalau dari teman sejawat saya, justru malah teman sejawat saya itu menyampaikan yang lebih berkompetensi itu malah Bu Sulfi yang lebih tahu, gitu aja, diserahkan aja. Kalau dari pihak wali murid ya Pak memasrahkan anaknya, jadi gimana, karena memang kedua orang tua anak tersebut kerja semua Bu Indah, jadi udah pasrahkan ke Bu Sulfi yang lebih baik yang seperti apa gitu Bu Indah. Gitu. Yeah. Mungkin dari apa yang sudah dilakukan Bu Sulfi tadi untuk langkah pertama ya, mungkin ada langkah kedua yang Bu Sulfi mau lakukan? Iya, sepertinya memang langkah yang selanjutnya kayaknya memang saya harus benar-benar spesial untuk mendekati anak kedua tersebut. Baik Bu Sulfi, dari apa yang sudah panjenengan
ceritakan pada saya tadi, jadi intinya percakapan kita tadi bagaimana Bu Sufi? Ya alhamdulillah dari kita ngobrol ini tadi saya juga menemukan solusi untuk memecahkan permasalahan saya yang saya hadapi. Baiklah Bu Sulfi, dari apa yang Bu Sulfi ceritakan pada saya dari percakapan kita kali ini, ada solusi-solusi yang tadi disampaikan oleh Bu Sulfi. Tolong diceritakan lagi pada saya Bu Sulfi. Oh iya. Solusi yang pertama yaitu saya nanti akan memfokuskan kedua anak tersebut. Saya akan lebih mendekati kedua anak tersebut. Saya akan lebih banyak berkomunikasi dengan kedua anak tersebut dan memberi pengertian. Mungkin seperti itu yang pertama. Dan yang kedua, saya akan berkoordinasi dengan kedua anak tersebut, Bu Indah. Mungkin saya akan meluangkan waktu saya di jam pembelajaran. Jadi saya akan mendatangi rumah orang tua anak tersebut. Kita ajak bekerja sama untuk menyelesaikan masalah saya. Yang terpenting masalah yang terberat itu kan yang pulang sendiri itu loh Bu Indah. Nah nanti kita sama-sama berkolaborasi, kita sama-sama bekerja sama agar kedua anak tersebut bisa teratasi. Gitu Bu Indah. Bagus sekali Bu Sulfi, sangat luar biasa. Bu Sulfi telah menemukan solusi dari masalah yang dihadapi kali ini. Bagaimana Bu Sulfi dari percakapan kita kali ini? Apakah yang Ibu rasakan? Ya, yang saya rasakan tentunya sudah plong ya Bu Indah ya. Sudah plong, sudah merasa lega dari sebelum saya ngobrol sama Bu Indah. Ya, alhamdulillah. Ya, mungkin lain waktu kalau Bu Sulfi mau bercerita lagi pada saya siap Bu Sulfi. Ya Bu Indah, insya Allah tetap saya akan membutuhkan Bu Indah ya. Ya, kita ngobrol kembali. Mungkin dalam permasalahan ini semisal saya belum mampu juga untuk menyelesaikan, saya akan membutuhkan Bu Indah. Ya, siap Bu Sulfi. Kapanpun Bu Sulfi memerlukan saya siap. Ya, terima kasih Bu Indah. Ya, sama-sama Bu Sulfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa tadi acara coachingnya. Matur suwun Bu Endah yang sudah menjadi coach, juga Bu Sulfi yang sudah menjadi coaching, gitu ya. Apa beberapa yang ingin saya sampaikan ya Bu Endah? Dari catatan saya, Bu Endah mungkin masih agak kurang rileks apa tadi ya? Terasa gimana? Iya, sudah merasa rileks atau belum tadi? Karena kita direkam mungkin sehingga kita nggak rileks. Iya, ada gitu ya Bu Endah ya? Oke. Berarti nanti andaikan ini sebagai latihan kan Bu Endah, kemudian kita terapkan langsung tanpa direkam, insya Allah bisa lebih bagus ya. Jadi memang tadi masukan saya Bu Endah ketika kita melaksanakan coaching itu suasananya dibuat rileks aja, kemudian pandangannya Bu Endah nggak usah malu, langsung aja ditatap coachingnya. Tatapannya bukan tatapan karena marah ya, tatapan yang enjoy seperti penuh itu. Penuh kasih sayang betul. Karena memang sifatnya kita sebagai coach itu bisa merangkul coaching sehingga benar-benar coaching ini akan mengeluarkan semua unek-uneknya kepada sang coach tadi. Itu nggak Bu Endah ya, nggak apa-apa. Soalnya memang kita perlu latihan lagi dan tadi sudah alur ceritanya udah main kok, udah bagus, udah main. Kemudian ada kata-kata itu yang misalnya bahasa Jawa bombong gitu ya. Apa itu namanya bombong itu? Memotivasi. Tadi sudah ada kata Bu Sulfi luar biasa loh, seperti itu. Nah itu diperbanyak aja sehingga nanti kita akan cair juga acaranya atau kegiatan kita akan cair seperti itu. Kemudian yaitu tadi pandangan ke coachnya mungkin lebih ke coach ya, lebih dirilekkan aja Bu Endah. Jadi kita santai seperti itu. Kemudian, nah kalau Bu Endah sendiri tadi merasakan apa yang sudah dilakukan dari coaching tadi? Apa yang sudah saya lakukan tadi, saya bisa menggali ide dari coach sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oh iya.
memang mungkin perlu latihan lagi biar nanti idenya tambah lagi. Ini tadi baru 2, nanti kalau kita latihan bisa 5, bisa 10, itu luar biasa. Apalagi kalau prakteknya ini nanti ke siswa. Jadi ke siswa itu banyak banget yang bisa kita gali. Itu Benda, bagus, Kemudian yang ingin dikembangkan apa Benda dari kita coaching tadi? Yang ingin saya kembangkan untuk coaching berikutnya, saya ingin untuk kehadiran penuhnya mungkin saya kurang menguasai situasi. Oh iya, betul. Kurang menguasai dari hati gitu Gitu. mungkin. Terasa ya tadi ya. Terasa. Ya itu memang perlu ilmu kita pelajari bareng nanti Benda ya. Jadi kita cari ilmu komunikasi yang bagus. Apa ini kita mempelajari jenis-jenis percakapan coach itu tadi kan ada ya. Nah itu nanti kita pelajari, insya Allah bisa. Untuk coachingnya kayaknya relax juga ya, sudah bisa plong menyampaikan. Alhamdulillah bisa plong, bisa lega. Mendapatkan ide juga ternyata, walaupun sebenarnya bisa idenya juga ada dari solusi dari sebenarnya ya. Tapi ternyata harus ketemu dengan coach sehingga bisa keluar ide-idenya tadi. Ya, Nah itu tadi yang namanya coaching Bu Indah dan Bu Sulfi, luar biasa prakteknya, dan yang penting kita bisa mengaplikasikan ini dalam kehidupan sehari-hari, utamanya sebagai tugas kita sebagai guru, dan apalagi spesial untuk kali ini kita sebagai calon guru penggerak, yang artinya kita tidak boleh berhenti, tidak hanya dengan pejuang centang biru, tetapi kita mengaplikasikan ilmu kita termasuk ilmu tirta di dalam coaching ini tadi. Gimana? Sepertinya sudah cukup, nggih? Iya. Nanti kalau latihan lagi bisa di luar lagi dan nggak usah pakai rekaman, mungkin lebih rileks. Terima kasih sebelumnya Benda dan Bu Sulfi. Sama-sama. Amin amin ya Semoga rabbal semuanya alamin. lulus sebagai CKP. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian, demikian tadi praktek coaching yang kami lakukan, di mana materi ini kami pelajari bersama fasilitator kami yaitu Ibu Eka Septi, kemudian kami juga didampingi oleh pengajar praktek Pak Wahyuti dan Bu Sayekti. Semoga apa yang kita lakukan tadi bermanfaat, dan tentunya masih banyak kurangnya, maka kami akan belajar terus, dan bila ada masukan atau kritik kami akan sangat senang menerimanya. Mohon maaf atas kekhilafan. Saya Siti Munawaroh, Saya Sulfi Asri Uryani. Saya Indah Setiani. izin undur diri, dan semoga kita sukses semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.